先过去，若没什么情况，前方若有势力聚集，我们再一起。好。另外，哎呦，这对狗男女！前方发现了规则，若有兴趣，自己留下。长公主放心，快先见此地。神术，起码无人引导的情况下找到此地。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-576. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Qin-chan perlahan-lahan namun pasti telah merasakan kalau tubuh fisiknya mengalami perubahan. Sedangkan para gadisnya yang tidak tahu apa-apa merasa begitu khawatir kepada Qin-chan dan berusaha untuk memberikan bantuan kepadanya. Hanya saja semua ini ditahan oleh Yu Chorun karena dia tahu kalau Qin-chan memiliki sebuah rencana dan tidak ingin diganggu. Benar saja, tidak lama kemudian Qin-chan yang telah berhasil mengalahkan begitu banyak binatang darah mulai mengalami perubahan, yang mana tubuh fisiknya kini mulai mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada akhirnya dia pun mampu mengalahkan para binatang darah dengan sekali serangan saja, yang mengakibatkan mereka ketakutan dan memilih untuk pergi. Di sini, Chorun dan juga Jia Yi mulai memperkenalkan diri mereka. Ternyata Qin-chan mengetahui banyak hal tentang tanah suci Bloodland yang membuat mereka cukup terkejut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selama melakukan perjalanan itu, Jia Yi terus memperhatikan Qin-chan, yang mana sepertinya dia begitu menyukainya. Hal itu bahkan diketahui oleh Yu Chorun, karena Jia Yi tidak berhenti menatap Qin-chan. Padahal Qin-chan mulai bertanya apakah Fuxian Kun baik-baik saja. Namun Yu Chorun agak sulit untuk dapat memberitahukan hal itu, karena bagaimanapun ia tidak tahu akan kabarnya. Pasalnya pemimpin Fuxian Kun telah hilang selama lebih dari 200 tahun. Setelah pemimpin mereka menghilang, ada begitu banyak wakil pemimpin yang bekerjasama satu sama lain untuk dapat menjadi pemimpin selanjutnya. Kekacauan besar ini bahkan membuat tanah suci Bloodland menjadi begitu kacau. Andai saja kala itu hal ini tidak terjadi, maka bukan tidak mungkin bagi mereka melampaui istana Piao Miao. Menghilangnya Xian Kun secara tiba-tiba tentu saja membuat Qin-chan menjadi begitu penasaran. Tapi ia dikejutkan oleh sebuah pesan yang baru saja dirinya dapatkan. Jadi Qin-chan mengajak mereka untuk pergi ke sana. Berdasarkan apa yang Chorun rasakan, di depan sana terdapat banyak kekuatan yang telah berkumpul. Qin-chan mencegah mereka untuk pergi secara langsung, karena jika terdapat orang-orang kuat yang berkumpul, maka kelompok mereka harus berhati-hati. Jadi karena itulah Yu Chorun akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika di sana tidak ada hal yang berbahaya, maka mereka akan memanggil kelompok Qin-chan. Hanya saja karena Qin-chan agak khawatir dengan mereka, jadi Qin-chan meminta Qiansu dan juga Jiruyu untuk pergi terlebih dahulu. Pasalnya mereka merupakan bagian dari aula penegak hukum, jadi seharusnya mereka itu akan baik-baik saja. Qiansu paham, meskipun berat berpisah dengan Qin-chan, namun ini harus mereka lakukan.前方若有势力聚集，我们再一起。好。Setelah mereka itu pergi, kini hanya tinggal Qin-chan dan Chen Sisi saja. Dia langsung memberikan goda manja kepada Qin-chan karena bagaimanapun sejak tadi Qin-chan penasaran kepadanya. Ia bahkan menempelkan dadanya ke tubuh Qin-chan sambil bertanya apakah dia itu benar-benar menyukainya. Ia harap Qin-chan jujur karena tidak akan ada orang lain yang mendengarkan apa yang dia ucapkan. Qin-chan meminta Chen Sisi untuk tidak bercanda dulu, sampai akhirnya dia pun melihat beberapa orang yang datang. Qin-chan melancarkan rencananya untuk menggoda balik Chen Sisi supaya mereka itu dapat bersembunyi.
Chen Sisi sempat malu dengan pelakuan yang diberikan oleh Qin Chen. Hanya saja sebenarnya Qin Chen melakukan semua itu agar orang-orang di sana tidak mencurigai mereka. Jadi di saat Qin Chen dan Chen Sisi saling goda satu sama lain, penjaga yang melihat kehadiran mereka menganggap kalau mereka itu hanyalah pasangan miskin yang sedang bersenang-senang di tempat sepi. Selain itu, penjaga ini mengenali Chen Sisi yang berasal dari sekte hantu, yang dihuni oleh begitu banyak wanita penggoda. Ia pun penasaran dari golongan manakah gadis itu berasal. Mendengar ucapannya membuat Chen Sisi malu, terlebih lagi dia itu diketawakan oleh begitu banyak orang. Penjaga ini berencana untuk menghabisi mereka supaya tidak mengganggu apa yang akan dilakukan oleh tuan putrinya. Padahal tuan putrinya tidak ingin melakukan keributan sebelum menemukan harta yang mereka cari. Jadi untuk apa juga mereka membuang waktu di sini. Namun penjaga itu tetap akan bertindak agar bisa menghabisi mereka. Karena orang-orang ini pasti tidaklah begitu kuat. Berhubung penjaganya ingin melakukan hal itu, maka gadis ini tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan hal ini kepadanya. Tapi karena dia harus tetap berada di sisi tuan putrinya, maka penjaganya itu memilih untuk meninggalkan Qin Chen dan Chen Sisi. 另外，这对狗男女。前方发现了规则，若有兴趣，自己留下。长公主放心。 Sedangkan Qin Chen sendiri cukup tertarik karena Murong Bingyun telah lahir dengan tubuh spiritual. Tubuhnya sangatlah didiam-diamkan oleh energi spiritual bumi dan langit. Qin Chen merasa kalau tubuhnya itu pasti akan menjadi perebutan banyak pihak. Chen Sisi yang terus melihat Qin Chen menatap gadis ini membuatnya kesal, karena dia pasti menyukai gadis tersebut. Qin Chen agak bingung bagaimana cara dia harus menjelaskan hal itu. Qin Chen lalu mengeluarkan Klodou dan Mokara agar bisa dirinya sembunyikan di sekitaran tempat ini. Andai saja dia menemukan sesuatu, maka dirinya akan memberikan pesan. Qin Chen bersama Chen Sisi pun mulai masuk ke area dalam, di mana terdapat begitu banyak orang yang tengah memperhatikan pohon suci di sana. Qin Chen yang baru saja sampai dibuat terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Pasalnya, ada aura spiritual yang melekat pada tempat ini. Selain itu, seharusnya tempat ini memiliki aturan yang begitu ketat. Namun mengapa semua ini hilang? Karena Qin Chen tahu betul ini adalah pohon aturan suci. Setidaknya ada ribuan buah dari aturan yang dapat membantu orang-orang dalam memahami aturan 5 kaisar. Hanya saja Qin Chen seketika saja merasa ada yang aneh. Pasalnya di tempat ini terdapat orang-orang yang kuat, dan seharusnya tempat ini tidaklah mudah ditemukan. Kemungkinan ada sosok kuat yang memberikan bimbingan supaya bisa menemukan tempat ini. Ia penasaran siapakah itu karena sudah terdapat begitu banyak kekuatan besar yang berkumpul. Di tengah kebingungan Qin Chen, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen berpamitan dengan para gadisnya, pasalnya ia telah bertemu dengan rekan-rekannya. Jadi Qin Chen memutuskan untuk bergabung bersama mereka, di mana teman-temannya itu merasa sangatlah senang sebab Qin Chen baik-baik saja setelah lama tidak bertemu. Namun di antara mereka tentu masih ada tetua yang tidak menyukai Qin Chen, terlebih lagi dengan apa yang sebelumnya dia lakukan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.